Abram menjawab, "Ya Tuhan, Allah, Tuhan jabatan, Allah nama. Selamat datang di kebenaran." Ini deh. Nah, ini satu ya, Abram. Amos 3 nomor 7. Gue buka lagi. Hosea. Mana si Amos itu? Tunggu ya. Amos tuh kalau nggak bawah di bawah-bawah dia. Habakuk, Sefania, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ah, ini kali. Ah, betul, Amos. Amos 3 nomor 7. Sungguh Tuhan, Tuhan Allah. Tuh. Nih, dua nih, Amos sama Abraham gitu kan. Nah, sekarang bukti berikutnya apa? Nama anak perjanjian dan anak sulung Demian itu Ismail dan Israel, bukan Ismayah dan Israyah. Dar, selamat datang di kebenaran. Kenapa? Karena Yahweh. Nah, ini nih, ini Yahweh. Ini Yahweh, Yahweh YHWH. Ini Haaretz ya. Haaretz itu adalah tanah Israel. Jewish God Yahweh originated in Kanaanit. Dar, bangsa Kanaan ya. Yahweh itu bangsa Kanaan. Tuhannya bangsa Kanaan yang dijiplak oleh Kristen melalui Septuaginta. Gitu loh. Ini, jadi kalau misalnya ada nama Yesus itu artinya apa? Dewa Kanaan, dewa besi Kanaan yang menyelamatkan gitu, Bre. Ini juga. Nah, Wah, Bang Gores kemana? Udah Waduh, repot. diculik, Oh diculik alah, dia. Udah belum? saya pikir saya pikir audio saya ini yang bermasalah. Aku pikir signal gue juga. Rupanya hilang deh. Demian, sambil nunggu Aikores. Enggak, sebenarnya saya tadi menarik Enggak, loh. Kores mana nih? Kau Kores, kan Kores, mempersi- Kores. Mana dia? Salah tekan dia mungkin. Iya, Ketekan kayaknya lagi, mungkin. lagi tekan-tekan ketekan. Kalau enggak ke report. Itunya. Justru ya, Demian, saya mungkin ini saya mengulang kalimat Kalau Allah lu ini ya. kalau lu mau menang tinggal lu ngomong aja Kores kabur gitu biar lu menang. Enggak, kalau saya enggak suka framing. Nah, dari tadi premium. Tadi waktunya udah selesai kan, bro one. Belum, sisa setengah menit. Oh, setengah menit ya. Ya udah tunggu aja dia Bentar, naik. Dem. Tambahin, Sambil nunggu Iya, naik. silakan. Sambil 5 nunggu menit. naik begini. Ya, ini saya tampilin ya, Dem ya. Di sini dijelaskan loh. Allah itu siapa gitu ya. Ini jelas kamu juga bisa baca ini dalam tadi kan masalahnya penjelasan dari Yahudi ya. Ini saya dari Kristen Koptik Mesir ya. Allah itu siapa? Di sini Demian bisa baca hada ismun al ilah. Jadi Allah itu adalah nama sang sesembahan khaliku yang menciptakan jamil kainatin seluruh makhluknya. Jadi Allah itu adalah nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk, Dem. Ini sudah disepakati oleh Kristen Koptik ya, Takla ya, sorry ya. Nah, kamu jangan nyerang-nyerang ini lagi. Bahkan ini dia yang mengatakan ya perpadanannya ya. Di sini dijelaskan oleh dia. Pak Ali pakai waktunya Kores ya. Iya, Nggak nggak aku apa-apa. jalankan dia tadi masalahnya. Nah, di sini dia bilang Jalankan perpadanannya dong, Ini jalankan. dijalankan atau enggak? Nanti enggak adil Oh. kalau dibilang Demian. Nanti Loh. dia bilang Assalamualaikum. Jalan. Aku bangkit di hari ketiga. Oh, Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sambil nunggu. Baik. Nah, Enggak tuh si Kores udah balik. Kasih Kores aja lah. Nanti Demian mewek-mewek soalnya. Kasihan nih murid. Ya, ya. ya, siap. Ini jelas dulu. Makanya jangan nyerang terus kata Allah, Dem. Justru ini nama sang pencipta loh. Nama sang pencipta ya. Bahkan kalau saya buka Itu sambil nunggu. Kores sudah datang Bentar itu ya. loh. Ini waktunya udah ini loh. Iya, nanggung siap. Iya, biar nanggung. Ustaz Alif aja, Nah, Ustaz di Alif sini aja saya ngabisin enggak apa-apa. Oke, Ustadz Alif habisin. Ya Nah, udah, di sini jalan. dikatakan ya. Nah, di sini dikatakan nih dalam bahasa Arab ya, versi bahasa Arab Yesaya 43 nomor 10 dikatakan di sini
Dan ingatlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Di sini dikatakan lam yujad, tidak ada ya ilah sesembahan qabli sebelum aku, walam yakun, dan tidak ada ilah sesembahan ba'di setelah aku. Oke, habis waktunya. Wah, Allah itu adalah nama Iya, Tuhan Alif, yang habis. tidak ada lagi Dimatikan, sesembahan nanti dilanjutin, baik nggak sebelum apa-apa. atau sesudahnya. Ustaz Alif. Ya, siap. Makasih tadi ngisi waktu. Oke. Ya, kasihan nanti Demian Iya. nangis-nangis soalnya dia udah mau tidur dia. Ya, silakan Dem, 3 menit. Iya. Oke, gini, kan kita nggak melihat penjelasannya secara keseluruhan di penjelasan itu. Tapi saya udah mendengarkan penjelasan dari teman saya yang bisa berbahasa Arab. Jadi itu penjelasannya panjang dan tidak bermaksud bahwa itu nama di situ yang dipakai dalam Alkitab, karena terjemahan Alkitab bahasa Arab. Misalkan Yohanes 1:1, fil badei kanal kalimatu wal kalimatu kana indauloh. Nah, kata Allah itu disejajarkan dengan kata theos, sama seperti ai atau kata God. Jadi nggak ada terjemahan Alkitab bahasa Arab Allah itu sebagai nama, tapi sebagai sesembahan. Itu yang pertama. Kemudian saya bantah argumen daripada si Kores ini. LAI itu nggak pernah ngomong bahwa Allah itu nama Tuhan. Jadi kata Allah huruf besar itu sama seperti kata Tuhan huruf besar. Itu menandakan bahwa dalam bahasa Ibrani itu nama Tuhan sebagai kata ganti. Sama seperti orang Yahudi menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris, itu kata Lord itu huruf besar semua. Bukan berarti nama Tuhan itu terjemahkan. Nah, saya minta kamu tunjukin dalam bahasa asli ada nama Allah. Para nabi menyembah nama Allah. Karena misalkan di zaman Yesus, di para nabi di zaman Musa atau zaman para nabi yang lain, jelaskan Musa memanggil Allah. Zaman Adam sudah mengenal Allah. Nah, coba kamu buktikan dari bahasa asli. Sila mau pakai bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani Septuaginta itu nggak ada Yahweh, jadi kamu nggak usah ngawur di sini. Kejadian 15 ayat 1 saya bacakan. Vayomer Abraham Adonai Yahweh. Nggak ada Allah di situ, kawan. Kejadian 15 ayat 2, nggak ada Allah. Nah, tantangan saya, coba kamu tunjukin satu ayat saja Allah disembah oleh para nabi sebelumnya. Pra-Islam, siapa nabi itu? Tunjukin saya satu aja. Gak usah kau pakai terjemahan abad 20, itu pun LAI gak pernah ngomong Allah itu nama. Coba kau kasih data dari LAI. Allah itu sebagai sembahan. Makanya di 1 Tawarik dikatakan begini, Allah itu juga penyebutan kepada apa? Kalian tahu gak? Kepada berhala loh. Jadi nggak pernah LAI itu menggunakan kata Allah itu sebagai nama. Nggak pernah, kawan-kawan. 16 ayat 26 nih saya bacakan. Aduh, Kores ini ngawur. Sebab Allah bangsa-bangsa adalah berhala nih. Allah disebutkan kepada berhala, tetapi Yahweh Allah yang menjadikan langit. Jadi kata Allah itu sebagai sembahan, bukan sebagai nama. Jadi harus dibedakan itu, kawan. Jadi pertanyaan saya, tolong jawab kalau memang kamu bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena Tawarik dikatakan Tuhan selain Yahweh adalah berhala. Sampai sekarang orang Yahudi nggak pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Tapi kalian menyembah Tuhan baru yang baru muncul pada abad ke-5. Itu pun ada prasastinya. Iya kan, abad ke-5 itu pun nggak jelas dari mana datangnya gitu kan. Jadi tolong tunjukin, kawan Bro Kores. Buktikan bahwa memang Allah ini sudah dikenal. Kalau memang kalian penyembah berhala, Habis waktu, tunjukin para Demian. nabi Habis tunjukin waktu, para nabi Demian. menyembah Allah. Jangan lari kemana-mana loh, jangan lari. Demian, kucluk. Habis waktu. Lo bukannya lu ya yang gelagapan udah gua tunjukin. Kejadian 15 nomor 2, Amos 3 nomor 7 kok nggak dibahas? Terjemahan. Kenapa nggak Nggak dibahas? ada nama di situ. Loh, saya Kenapa tadi nggak dibahas? Hah? Tadi bahas. Kenapa tadi. nggak dibahas? Di Amos itu nggak ada. Tahu gimana? Oh, Tadi ya, silakan, udah ada silakan. tadi. Nah, sekarang di sini ya. Sekarang di sini gue tunjukin lagi ya. Tadi apa tadi? Sebab Allah itu dinisbatkan kepada berhala. Di mana? Di mana? Coba gue pengen tahu. Di mana? Coba. Biblosnya di mana? Di mana? Coba pengen tahu. Coba di mana? Pengen tahu gue. Ya udah, jadi TikTok dulu deh. Di mana? Di mana Oh, sini? Dem. Sini, Dem. Ngomong. Iya. Di Kan mana? bilang 22 menit. Loh, 22 menit. Di mana? Silakan Di mana? lu, Iya, silakan, lu silakan, bilang mau sebab TikTok. Allah itu dinisbatkan kepada berhala. Di mana? Di mana? Di mana? Loh, silakan kau 2 menit, nanti baru saya tunjukin. Iya, Nggak di usah mana? ngawur. Di mana? Ini lu pakai waktu gua. Di mana ininya? Loh, waktu kamu 2 menit. Iya, tertulis di mana? Pakai waktu gua. Lu jawab pakai waktu gua. Di mana? Dalilnya di mana?
Enggak, lu 2 menit, saya 2 menit, gimana sih? Iya di mana ya? Dijawab aja. Ini kok lari-lari nih anak. Kenapa sih takut banget gua tanya? Iya, iya. Loh, Jawab bukan. demian supaya Oke, Kores bisa ya udah, konfirmasi saya- maksudnya. Oke, ya udah. Enggak, dia nggak usah lari kemana, dia pakai terjemahan baru. Lu bukan lari kemana? Silakan Lu saja kau. Dia meminta lu dan tadi ayat. buat statement. Iya, oke, saya bacakan ya. Hakim-hakim 6 ayat 31, saya bacakan. Tetapi Hakim-hakim. iya, ya saya kita nggak enak. pakai kitab yang terbitan baru, bro. Hakim-hakim 6. Terserah. Gua pakai kitab yang udah mualaf. ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya, kamu itu berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapakah yang berjuang melawan Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah. Loh, tadi katanya ala-ala. Kenapa sekarang Sabar, Baal? sabar. Yang ala-ala mana? Sabar. Ini saya baca. Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, Baal itu Allah. Kemudian Hakim-Hakim 8:33. Mazmur. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan seorang dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Tuh, mereka menjadikan Baal Di mana sebagai Hakim? Allah. Hakim itu di mana ya? 8:33. Hakim-Hakim Hakim 8:33. 8. Tadi Hakim 6, Nah. sekarang Hakim 8. Lu yang mana sih? Nah, Hakim-Hakim 8:33 baca. Hakim-hakim 8 ulangan Yosua. Nah, ini hakim-hakim. Hakim-hakim 8:33. Baca itu, baca. 8:33. Kita buka ya Nih, hakim-hakim. ada banyak ayatnya nih, Bro. Ada banyak. Hakim 8. Lalu ia berjalan Hakim 8:33 ya. 8:33. Nah, ini. Ah. Setelah Gideon meninggal, orang Israel, Israel kembali berzina dengan mengikuti para Baal dengan memperilah Baal Berit. Ah, kamu Takia Korintus, kamu memperilah ini. Dar. Allah, Selamat datang di kebenaran. Allah itu Al-Ilah. Bohong aja kerjaannya. Lo Allah itu Al-Ilah, Nah, kawan. Gimana? Yang Allah mana? itu Ini Al-Ilah, memperilah kata ini. kau. Aduh, gimana? Terjemahan saya Kok iman Allah. lu belum update Allah, juga? Allah Move di sini. on dong. Allah. Kalau Biblos lu Itu udah terbitan update baru, keimanan, Kau mendekati Lo, kemualafan, lu ikutin. Terjemahan itu ada Ini dua. memperilah Baal Berit. Terjemahan Mana? yang kau pakai itu terjemahannya ada dua. Mana? Iya, ini terjemahan Loh, gue itu yang paling update, di dalam Bre. terjemahan yang Bang Kores, pertama, dalam itu selever terjemahan. malah dewa. Iya, Saya Iya. bacakan ya. yang kemarin. Bentar, itu bentar. terjemahan- Setelah itu Gideon terjemahan meninggal, Bani kemarin. Israel kembali berbuat Kok lari kafir kemana-mana? dengan mengikuti dewa-dewa Baal. Ya, nah, Baal Berit mereka jadikan dewa mereka. Iya. tuh, Dewa. Di sini memperilah Baal Iya, Berit. itu terjemahan. Loh, Demian bubuk nih. Terjemahan yang Kores kasih. Gimana ini, nih? Udah, terjemahan diam, udah. You are finished. versi baru You are kedua. finished. Aduh, Udah, ini diam. takut ganti-gantian. Udah, loh. diam. Loh, diam, udah, diam. Saya- Waktu gua ini ya. Itu terbitan baru, baru Kenapa? dua. Lu terguncang, Itu ah? terbitan LAI baru lu dua. mualaf. Terjemahan Iya, lu terbitan terguncang baru dua. LAI lu mualaf. Aduh, Update ini dulu iman Kores lu, takut Demian. Ganti-gantian Kores ini loh. Nggak usah ngalur. Lu Itu tanggapin terbitan yang baru ini. dua. Lu tanggapin yang ini. Itu terbitan baru dua. Kamu ngerti nggak? Ya udah pakai yang paling baru lah, gimana sih? Kan update kan Loh, iman kamu tuh selalu kenapa update kamu gitu nggak loh. pakai terbitan baru pertama. Kamu Ya kenapa karena nggak ini pakai paling terbitan baru update. pertama? Gua tuh seneng yang paling Loh. baru gitu loh. Loh, saya nggak pakai itu, kawan. Ya kalau berarti lu pakai Saya perjanjian bacakan lama lagi, kalau saya gitu. bacakan. Ini Dalam perjanjian ayat baru, juga Bre. Saya Ini bacakan perjanjian lagi. baru. Hakim loh, ganti-gantian dong. Ganti-gantian dong. Ini kenapa jadi TikTok? Saya nggak mau TikTok. Ya udah. loh. Ya udah. Iya kan 2 menit kan? Kan 2 menit katanya kan. Kores belum selesai itu. Oke, silakan. Udahlah, Waktunya udah berapa, Demian. host? Waktunya udah berapa? Takut hajar aja si Kores. Masa dari dulu gagap aja lu. Ya selalu Bukan, panik. Ya udah ya, ini bukan. waktu gua ya. Biar teratur. Nggak usah ini. Berapa menit lagi, host? Ini Ini udah lama aja Bang banget. Kores, tanya aja mana terjemahan yang benar yang mana. Tanya aja, mana yang benar terjemahannya itu? AYT, seleber, yang baru, atau yang mana nih? Nah,
Nah, kita sekarang ini aku mau buktiin ini ya. Sekarang berapa menit lagi, bro? Masih lama ya? Romans 16:11. Nah, Inter. Berapa lagi waktunya, host? Nggak ada 5 aku menit, hidupin. 5 menit, Soalnya bingung gua. 5 menit. Ya udahlah. Nah, ini ya, dihitung aja. Nah, ini di sini ya, dibilang Paulus itu orang Yahudi, itu Takia Korintus itu. Lihat di sini, Roma 16 nomor 11, salam kepada Herodion, temanku sebangsa, dibilang. Ini Takia terjemahan. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya, ikhwan, apaste Herodia to sigen. Sigen ini dari sinjins. Artinya apa? Nah, kita buka di sini. Nah, cogenital akin, a kinsman relatif, akin to related sa fellow, countryman kinsman. Nah, ini artinya apa? Ada hubungan darah. Jadi Herodion ini yang peranakan Edom adalah saudara dari Paulus. Jadi saudaraku harusnya, bukan temanku sebangsa. Takia terjemahan ini gitu. Makanya udah bener Ibnu Ezra bilang Kristen itu agamanya orang Edom. Karena Paulus itu dari Edom. Buktinya Roma 16 nomor 11 gitu, Demian gitu. Sedangkan Yahudi dalam finalnya mengatakan di Igeret Harambam, orang-orang Ismail itu bukanlah penyembah berhala seperti orang-orang Kristen Edom. Selamat datang di kebenaran, my bre, gitu. Lu bantah tuh Biblos update terbaru lu yang bentar lagi mualaf di versi ketiganya. Thank you. Masalahnya masih hidup nggak Demian waktu Selesai ya waktunya ya. revisi ketiga? Siapa tahu minggu depan kan. Iya, oke. 6 menit ya, 6 menit. 6 menit tuh ngarang aja. Oke, gas Demian. Tolong matikan ini dong, layarnya dong, jaringan saya terganggu. Demian setelah silakan. 15 menit TikTokan aja ya, gantian ya. Oh, Bang Gores. Saya Sama yang lain. Halo. Yang lain kebagian ngomong. Ya. Demian Oke, emosi silakan, motong-motong Gas, terus Demian. dari tadi. Jangan dipotong ya si Demian, nanti merajuk lagi dia. Silakan Demian. Aduh. Kadang gue kasihan ya Demian, dari dulu gini-gini aja penyakitnya. Ini orangnya kemana? Nggak ngomong. Rumahnya itu tenggelam soalnya. Kalau udah musim hujan rumahnya tenggelam. Demian masih mau ngomong nggak? Tadi tukar sama yang lain nih, di bawah banyak yang antri. Ini bos Meme mau ngomong nih. Tapi Demian dari dulu tulus dia, bagus dia. Oh, Nggak enggak. kayak politikus lain. Terguncang ya. Halo, Oke, Bos. Demian kabur, mungkin Meme Bos mau menggunakan waktu Demian. Bos Meme, selamat malam kembali, welcome back. My room. Bos. Ya Bos udah, Meme. Jangan Jadi, dibilang dia terguncang atau kabur. Kasihan dia. Iya. Orang tadi Kores juga gitu kok. Nanti dibilang, wah Kores hilang. Nggak dibilang gitu, tapi giliran dia aja. ya Demian udah, mana? aku selingan dulu lagi ya. Iya, Buat Bang. Ya. teman-teman yang ingin berbagi dalam pengadaan air bersih di Masjid Nur Maulida di Molangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Silakan mengunjungi channel Julkifli Mabas. Di sana deskripsinya Anda bisa membaca, dan ada ping paling atas Anda bisa membuka. Nanti dituntun ke deskripsi. Di sana ada rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Kok suara gue serak begini ya? Aduh, lanjut. Allah. Bos Meme. Oke, siapa ini yang mau ngomong? Halo? Bos Meme. Bos. Bos Meme Meme mau Bos, minta mau ngomong nanya. nggak? Kalau nggak kita serahkan kepada teman yang lain. Kalau Mungkin Meme mah dari susah, Ustaz Sugi? Meme nggak bisa pakai data dia. Dia itu Nggak bisa. sepsial mengarungi dunia asumsi tanpa data. Demian Ya, juga nggak nggak apa-apa bisa lah untuk ngebantah. lucu-lucuan sambil menghabisi waktu.
Demian juga Ayo nggak bos bisa meme ngebantah bantah bos data meme. yang dari Kristen itu sendiri. Justru kalau semakin dia bantah, dia semakin membantah orang Kristen. Karena memang nama Allah itu tidak Kasihan boleh ya, Pak. Gimana dihinakan, harus disalah-salahin. dimuliakan itu. Jelasin. Oke, kucing garong kita belum ngomong. Silakan Ustadz Zuma. Kok jadi saya kucing garong? Yang paling parah tadi itu ada yang keselamatan datangnya dari umat Israel begitu. Ya kalau begitu lu jangan tinggal di Indonesia dong. Kalau mau selamat. Itu aja kan. Selamatan dari umat Israel. Ya kesana aja gabung sekalian. Udah di sana keselamatan sumbernya, ngapain lu di sini itu? Terus Iya, orang apakah yang lu mereka anggap ikut menyelamatkan lomba? itu nggak mengakui Anda sendiri pula lagi. Waduh, kan parah. Apakah mereka ini domba yang Iya. hilang? Harusnya mereka nikahi orang Yahudi ya. Ya silakan Jadi Ustadz. yang paling nggak masuk akal adalah bahwa Tuhannya para nabi itu ya tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas di Al-Qur'an jelas ada berapa nabi gitu ya. Yang paling parah adalah nabi yang ada di dalam Alkitab atau Bible itu tidak ada satupun di sana yang menyembah Yesus. Nah betul kata Banyuma. Ini Demian sama Meme bos kalau berbicara gitu ya, mengandalkan sembahan Yudaisme. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhannya dia yang terbuat di Roma 14:9. Kenapa ya teman-teman Kristen kalau berdiskusi seperti topik yang tadi itu, dia nggak mau memakai perjanjian baru, terutama Tuhan yang pernah mati hidup dan manusia yang pernah mati hidup menjadi Tuhan. Kenapa ya tidak pernah mengandalkan Yesus? Kenapa selalu mengandalkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob? Padahal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob bukan anaknya Bunda Maria. Nah inilah artinya apa? Mereka mencari aman di dalam perlindungan orang yang tidak mengakui dia. Aneh toh? Aneh nggak nih? Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kadang-kadang cinta sebelah tangan itu yang seru. Bos meme mau Harapannya diskusi terus. lagi nggak Ya bos silakan meme ya? Ustadz Zuma. Bos meme. Mungkin Ustadz Zuma mau kasih kesimpulan dulu dari hasil diskusi antara Kores dengan Demian. Oh iya, silakan Gerunda. Iya, jadi kalau kita melihat ya teman-teman, penyangkalan demi penyangkalan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan terus berlanjut gitu ya. Padahal Tuhannya Bani Israel itu kan jelas sekali di dalam kitabnya mereka, Yeremia 10 nomor 6, bahwa Tuhan yang mereka sembah, orang-orang Yahudi sembah itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk artinya dia bukan makhluk kan gitu. Nah, sedangkan Yesus itu adalah makhluk. Dan juga nyata di dalam ajaran orang Yahudi kalau Tuhan mereka itu pencipta langit dan bumi kan gitu. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri sebagai pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan itu cuma satu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan berhala, berhala itu kan artinya makhluk. Berhala itu artinya sesuatu yang bisa dilihat, yang kemudian dituhankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala coba tunjukkan. Ada enggak? Bisa enggak ditunjukkan seperti apa Allah yang disembah oleh umat Islam itu? Seperti apa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu? Justru kalau kita melihat dari data-data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwasanya apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, Tuhan itu tidak nampak, Tuhan itu tidak terlihat. Ya, itulah yang disifati oleh Tuhan yang umat Islam. Makanya orang Yahudi dan orang Islam itu tidak pernah ribut tentang Tuhan. Karena dua ajaran ini memahami bahwa menyembah Tuhan yang sama dengan syariat yang berbeda, dengan hukum-hukum yang berbeda. Nah, datanglah Kristen mengatakan kita penyembah berhala dan seterusnya. Allah disebut berhala. Tapi lucunya ya teman-teman, lucunya di kitabnya mereka bertaburan nama Allah di dalam.
Allah di mana tertulis? Ada di mana-mana tertulis. Nah, inilah yang kemudian menggelikan gitu. Harusnya kata Allah itu mereka ganti kan? Kalau memang mereka tidak akui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi, ya jangan gunakan kata Allah di dalam kitab saudara. Karena justru menampar muka Anda sendiri. Hapus kata Allah itu. Ya nggak laku Kristen nanti. Nah, itu dia masalahnya. Artinya bahwasanya kalau Allah itu bukan nama Tuhan yang benar, ya tidak mungkin digunakan, tidak mungkin digunakan. Karena di dalam kitabnya mereka pun kalau dikatakan bahwa Allah itu hanya digunakan untuk supaya umat Islam itu bisa murtad. Tapi faktanya Kejadian 15:2, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Tuhan Allah. Kalau Allah mereka katakan, oh, Allah itu artinya Tuhan, berarti ya Tuhan gitu. Karena mungkin sudah ada kata Tuhan di sana, kemudian ada kata Allah. Berarti Tuhan sama dengan Allah. Tuhan adalah Allah. Kejadian 15:2 seperti itu. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Nah, kalau Allah di sini Tuhan, berarti ya Tuhan. Kan jadi gila terjemahannya kalau udah kayak gitu. Nggak bisa Belum Banyuma, juga- kan ada huruf besar, ada huruf kecil, bisa dimainkan. nggak bisa, Yang Bang benar tuh Handi. kasihan loh. Yang revisi TB2 belum balik modal, kalian sudah suruh harus hilangkan. Itu belum balik modal loh, lama tuh risetnya. Demian nggak mau pakai TB2. Aku bilang juga ini ya apa kado dari Gurunda buat aku nih. Alhamdulillah jazakallah khair Gurunda. Kepake pasti ini. Kepake TB2 tuh. Demian. Allahu Akbar. Lagian juga dalam Kejadian 3 nomor 15 yang dibawa tadi, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Allah lo tertulis di situ. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Ini dibalik terjemahannya. Harusnya Allah Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Mereka membalikkan terjemahannya, malah dituliskan Allah Ishak, Allah Yakub dan seterusnya. Ini menyalahi kaidah bahasa Ibrani juga ini. Harusnya Allah atau ilah atau yang mereka gunakan selama ini Hasem, Yod-Heh-Vaveh, Abraham, Yod-Heh-Vaveh, Ishak, Yod-Heh-Vaveh, Yakub. Kalau memang mereka ingin menghindari kata Allah, tapi faktanya berhamburan kata Allah di dalam kitabnya mereka. Siapa salah? Siapa benar? Siapa yang Berhamburan. salah? Berhamburan tapi penggunaannya keliru. Sebenarnya kalian yang salah. Meme bos kok tenang kali dia diceramahi sama Ustadz Cuma. Ya. Rimbot, selamat malam Rimbot. Welcome back my room. Ya, selamat malam. Ya, ada yang mau didiskusikan dengan Bang Juma? Silakan. Kalau mau ditanyain. Jangan saya, ada Akhi Sugi. Iya, kan saya semua. Sugi jangan dipensiunkan, beliau masih muda. Iya, sama yang lain boleh. Silakan Akhi. Dinda Alif juga ada. Ya, saya Bang ingin Handi aja, apa Rimbot. lagi? Oh, Bang Handi. Jangan kayak kemarin Ya, terlalu silakan, santun. Akun saya jadi di report kemarin. Ya, Bang Rimbot silakan. Lanjut. Ya, Ya, ada saya ingin Gurunda semua di bertanya. sini. ya kepada Bang Zuma, bukan untuk berdebat lah, sebab saya punya pengetahuan mengenai Alkitab pun tidak seberapa dan tidak menghafal segala ayat-ayat itu. Saya rasa Bang Zuma lebih tahulah. Tetapi saya ingin bertanya kepada Bang Zuma, Bang Zuma mengetahui ya lebih banyak tentang kutipan-kutipan di dalam Alkitab itu dari Perjanjian Lama maupun daripada Perjanjian Baru. Soalan saya, apabila Bang Zuma membaca ayat-ayat di dalam Alkitab itu, bagaimana cara Bang Zuma memahami atau memberikan tafsiran kepada ayat-ayat itu? Adakah Abang Zuma mempelajarinya dengan sendiri atau Abang Zuma ada bertanya kepada
uh, gereja itu sendiri. Sebab sebagai contoh ya, kalau saya ambil contoh dengan diri saya sendiri, apabila saya terbaca atau membaca sesuatu ayat daripada Al-Quran, contohnya saya bagi contoh di dalam ayat dalam Al-Quran tu di mana Allah menyebut dirinya sebagai kita. Kemudian saya ada terbaca juga di dalam Al-Quran tu dia di mana Allah di mana ada tertulis Nabi Isa itu merupakan kalimat Allah dan juga daripada Roh Kudus. Tetapi sekiranya saya membaca kedua ayat ini dengan niat untuk menyesuaikan pemahaman ini kepada iman saya sendiri, pada pendapat saya tidak ikhlas dalam mencari kebenaran. Sebab apabila saya mendapat kedua-dua ayat ini, saya bertanya kepada saudara-saudara Muslim. Lantas itu saudara-saudara Muslim menjelaskan bahwa perkataan kami itu tidaklah seperti yang orang Kristen percaya bahwa Allah itu dalam maksud jamak. Kemudian saudara Muslim juga menjelaskan kalimat Allah yang merujuk kepada Isa itu bukanlah seperti yang orang Kristen percaya, dan Rohul Kudus itu juga merupakan ciptaan. Poinnya Pak, apa? Iya, poinnya itu Bang Zuma itu menafsir itu atas dasar apa, itu saja poinnya. Iya, poinnya itu Ya, kalau ya. sekiranya saya tidak bertanya kepada orang Islam, saya akan membawa pemahaman saya sendiri dan menyebarkan kepalsuan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, silakan aja. Maksudnya saya akan menyebarkan kepalsuan kepada orang-orang di sekitar saya. Nggak Karena apa-apa, saya silakan. Nanti Anda ketemu dengan Muhammad Kacik. Karena saya menafsirkan ayat itu berdasarkan iman saya. Jadi Gini saya loh, Bang bertanya Andi. kepada Oke, Bang Rimba. Zuma. Ya. Iya. Jadi gini, maksud Bang Rimba itu dia tidak mau menafsir Al-Quran itu dengan kemauannya sendiri. Nah, maksud dia itu Bang Zuma juga jangan menafsir Alkitab dengan kemauannya sendiri. Seperti itu maksudnya itu, Bang Andi. Silakan Bang Zuma. Oke. Saya juga akan mengajukan pertanyaan yang mendasar ya sebelum saya jawab. Tapi nanti Abang Rimba jawab. Ilmu apa yang digunakan oleh Kristen mempertuhankan anak Maria? Sedangkan tidak ada data satupun di dalam Bible ada pengakuan Yesus agar dirinya disembah. Tafsiran apa yang Anda gunakan? Nah, ketika saudara bertanya kepada saya, ilmu tafsir apa yang Anda gunakan di dalam memahami Bible? Saya tidak mentafsirkan, tapi saya mencari data pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Bible itu sendiri. Contoh, kenapa Yesus itu bukan Tuhan dan tidak boleh dituhankan? Atau kenapa Kristen itu menurut Bang Suma Tuhannya lebih dari satu? Nah kan gitu poinnya. Apakah saya menafsirkan? Tidak. Lalu apa yang menjadi dasar pijakan saya untuk mengatakan Tuhannya Kristen itu lebih dari satu? Baca aja kitabnya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Coba Anda lihat. Ada berapa yang hidup berdiri sendiri? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan, didomi dalam bahasa Yunani. Diberikannya kehidupan kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus punya kehidupan sendiri, Bapa punya kehidupan sendiri. Ada berapa yang hidup di sana? 2. Berapa Tuhan Kristen? Dari data Yohanes 5 nomor 26, 2. Kata siapa? Kata Yohanes. Itu tafsiran Bang Suma. Tidak, ini pernyataan Bapa hidup sendiri dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada anaknya hidup dalam dirinya sendiri. Yesus hidup karena Yesus itu memiliki hidup sendiri atau tidak? Tidak. Yesus itu adalah manusia yang dihidupkan. Mana buktinya? Gali original text. Apa yang dikatakan di dalam original teksnya? Didomi.
Apa maksud didomi itu? Diberikan. Berarti Yesus hidup karena diberikan. Diberikan apa? Diberikan kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan kepada Yesus? Bapa. Berarti Yesus ini kalau tidak diberikan kehidupan, hidup gak dia? Tidak. Kalau kehidupannya dicabut dari Yesus, mati gak dia? Mati. Apa seperti itu Tuhan? Tidak. Akal waras bisa nggak menerima makhluk yang diberi kehidupan adalah Tuhan? Tidak. Apa yang salah dari pernyataan saya? Apakah itu tafsiran? Bukan tafsiran. Itu adalah pengakuan dari Yohanes 5 nomor 26 dan uraiannya yang saya katakan tadi bukan tafsiran, tetapi fakta yang kemudian diuraikan berdasarkan fakta. Silakan. Pertanyaan saya tadi, ilmu apa yang Anda gunakan sehingga mempertuhankan manusia yang diberi kehidupan oleh Tuhan? Saya belum masuk ke Al-Quran, Bang. Ya, konteks yang Terlalu saya berat kalau tanyakan, bahasa Al-Quran. konteks yang saya Ya. tanyakan kepada Bang Zuma, ya contohnya, Bang Zuma Siap. mengutip ayat tadi, adakah Ya. Bang Zuma berusaha untuk menghubungi pemegang kitab itu sendiri dengan membandingkan apa yang Bang Zuma faham dengan apa yang difahamkan oleh gereja itu sendiri? Seperti mana saya menghubungi orang Islam untuk meluruskan kefahaman saya mengenai isu-isu yang saya tidak pasti. Adakah Bang Zuma membuat langkah untuk menghubungi pihak gereja untuk membandingkan apa yang Bang Zuma faham dengan apa yang gereja faham? Itu soalan saya. Oke. Saya belum pernah menghubungi gereja, tapi saya sudah selalu berdialog dengan orang-orang gereja. Bahkan pendeta sekelas S3 pun sudah pernah saya berdialog. Apa tujuan dialog itu? Saya ingin melihat apakah betul pernyataan-pernyataan Yesus yang mengatakan akan ada serigala-serigala nyamar seperti domba. Apakah betul Yesus di dalam kitab saudara akan mengusir orang-orang Kristen itu sendiri? Dan ternyata betul. Selama saya berdiskusi dengan orang Kristen, musuh orang Kristen itu ternyata bukan saya, tapi Bibelnya. Jadi tidak mungkin kemudian saya mendapatkan kebenaran absolut dari pengiman-pengiman dan penyembah-penyembah Yesus. Berdasarkan Bibelnya saja mereka bertentangan. Coba, contoh. Kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah, ini hidup kekal ini sudah hidup kekal, nggak boleh lagi ditawar-tawar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan menurut Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal? Satu. Pada saat yang bersamaan, pada saat Tuhan itu satu, Yesus mengatakan apa? Dan aku adalah utusan. Tuhan satu, Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan yang satu itu. Tapi apakah Kristen mengimani? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Kristen? Yesus itu adalah Tuhan yang melepaskan jabatannya, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, lalu kemudian mati dibunuh manusia, kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan. Itu kan yang dipakai. Jadi saya tidak akan mungkin bertanya kepada orang yang melawan kitabnya sendiri untuk menyelaraskan antara apa yang termaktub di dalam Bibelnya sendiri dengan imannya. Karena kenapa? Tolong pahami ini saudaraku. Musuh terbesar Kristen itu bukan Islam. Musuh terbesar Kristen itu adalah Bibel itu sendiri. Pernyataan-pernyataan Yesus itulah musuh yang paling berat yang tidak bisa Kristen lawan. Silakan. Ya, jadi maksudnya Bang Zuma tidak pernah berbincang dari hati ke hati dengan pihak gereja untuk memahami konteks kefahaman gereja dibandingkan dengan apa yang Bang Zuma fahami. Sebab kalau Ya, betul. mengikut logik Bang Zuma, kalau musuh tadi Bang Zuma mengatakan musuh Kristen adalah apa? Bibel. Ya, Musuh kalau Kristen yang paling berat itu adalah Bibel dan Yesus. ya mungkin pernyataan itu logik untuk Bang Zuma berdasarkan kefahaman Bang Zuma sendiri. Tetapi adalah agak janggal untuk mengatakan sedemikian kepada orang Kristen
Karena mereka sendiri tidak pernah memusuhi Bible mereka sendiri. Jadi apa yang coba saya sampaikan adalah kalau kita mencintai kebenaran itu, kita harus menyebarkan kebenaran itu berdasarkan kepada perspektif kefahaman agama itu sendiri. Sebab macam saya katakan tadi, saya juga boleh menafsirkan kitab-kitab Al-Quran yang saya sendiri tidak faham mengikut kefahaman saya, diselarikan dengan iman saya, tetapi saya tidak berbuat demikian. Karena apabila saya menyebarkan bahwa kalau saya memberitahu kepada rakan-rakan saya bahwa Allah itu di dalam ajaran Islam bermaksud jamak, ataupun kalau saya mengatakan kepada kawan-kawan saya, Nabi Isa itu adalah kalimat Allah dan daripada Rohul Kudus, menurut iman Kristen, saya berbuat dosa karena rakan-rakan Muslim menjelaskan kepada saya itu bukan jamak, itu bukanlah maksud yang difahami oleh umat Islam. Jadi perspektif saya adalah dari konteks itu. Ya, tapi begini, saudara. Anda tidak perlu capek-capek mencari umat Islam untuk menjelaskan kata kami. Kalau Anda memang rajin belajar Quran, pasti Anda akan bertemu kami itu adalah aku. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Anbiya. Saya harus belajar Quran itu. Kalau saya mau mempelajari Quran, saya harus mempelajari Quran daripada orang Islam itu sendiri. Saya tidak boleh mempelajari Quran itu daripada internet. Mesti daripada orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai agama Islam. Betul. Maksud saya, kata kami itu Anda bisa temukan sendiri di dalam Al-Quran. Bahwa kami itu adalah aku. Dalilnya Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Tidak perlu Anda belajar kalau tentang kata kami. Kalau Anda hanya ingin mencari apakah kami itu adalah aku. Saya bacakan ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini kata ana dan kemudian ada kata na di kata arsalna. Nah ini kami, tetapi ternyata kami itu adalah aku. Terjemahannya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Apakah dikatakan selain kami? Tidak. Lalu Allah mengatakan apa? Sembahlah kami? Tidak. Dia katakan apa? Fa'buduni, lari ke dirinya sendiri. Artinya sembahlah aku, berarti kami itu adalah aku. Gitu loh cara belajar Quran. Jadi susah Anda ingin menyamakan Quran dengan Bible, susah. Al-Quran dengan umat Islam rangkulan, Bible dengan Kristen cakar-cakaran. Coba contoh yang mendasar Anda menuhankan anak Maria. Boleh saya minta dalilnya? Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang berhak disembah. Ada dalilnya? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Maka musuh terberat Anda itu Bible itu sendiri. Anda mempertuhankan Yesus, tapi tidak ada pemberitaan dari Yesus untuk dituhankan. Malah kepada iblis pun Yesus minta agar iblis menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Jadi musuh Anda bukan Bang Suma, musuh Anda adalah kitab Anda sendiri. Kristen itu menjadi Kristen bukan karena Bible. Kristen menjadi Kristen karena doktrin dan dogma. Jadi belum ada orang Kristen, belum ada orang murtad karena Bible, belum ada. Tunjukkan saya satu orang murtad karena Bible, nggak ada. Orang murtad karena doktrin dan dogma dan Indomie. Tapi kalau karena Bible mustahil. Jadi kalau menurut Bang Zuma itu, silakan. Orang-orang Kristen membaca, orang-orang Kristen yang ingin membaca Quran, mereka boleh membacanya tanpa bimbingan daripada sesiapa. Itukah maksud Bang Zuma? Kata kami yang Anda pertanyakan tadi bukan mengkaji secara keseluruhan Al-Quran. Nah, itu sebagai contoh Bang Zuma, contoh.
Lah kalau hanya kata kami, bisa Anda temukan bahwa kami itu ternyata adalah aku. Maksud saya untuk keseluruhan Al-Quran, tapi dalam konteks ini saya ambil 1 atau 2 contoh saja. Ya, contoh misalnya Anda menemukan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitab. Di situ jelas dikatakan kitab ini atau kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anda pasti bingung kitab mana yang dimaksud. Di situ tidak disebut Al-Quran. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kepada Anda? Ya orang yang mengerti Quran. Nah kalau kitab Anda, contoh misalnya pada Anda, saya ditanya, Yesus menurut Yesus siapa diri Yesus? Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Apakah saya butuh penafsiran? Butuh dijelaskan lagi sama orang lain? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah menerangkan tentang dirinya. Aku siapa? Contoh misalnya. Contoh nih. Ini contoh yang sangat mendasar. Ketika kemudian para imam bertanya kepada Yesus. Di dalam Matius 26. Ini nggak perlu penafsiran ini. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Sekarang di sini ada berapa oknum? Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Apakah Yesus ini yang maha tinggi? Bukan. Berarti anak manusia ini adalah Yesus duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Yang maha tinggi ini siapa? Kalau Anda mengatakan dia adalah Yesus, itulah yang saya katakan. Yesus, Anda anti terhadap Yesus. Tapi kalau Anda menggunakan doktrin, jelas yang maha tinggi itu adalah Yesus. Tapi itu doktrin, itu dogma, dalam kurung, bohong. Yesus sudah dikatakan, apakah engkau Mesias anak Tuhan? Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Tertolak pengakuan orang-orang Yahudi dan Kristen bahwa dia anak Tuhan. Dia mengatakan dirinya anak manusia. Saya katakan kepada saudara, anak manusia dinobatkan kepada Yesus di dalam kitab Matius 30 kali, Markus 14 kali, Lukas 27 kali, Yohanes 14 kali. Kapan Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai anak Allah? Aku adalah anak Allah. Tunjukkan itu. Saya berhenti menjadi apologet kalau ada. Tapi siapa yang mengatakan Yesus itu anak Allah? Iblis. Di mana iblis mengatakan Yesus anak Allah? Saya katakan kepada saudara, Lukas 8:28, Markus 5 nomor 7, Markus 3 nomor 11, Matius 8 nomor 29, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4:41, Matius 4 nomor 3, Matius 4:6, Lukas 4:3. Siapa yang mengatakan Yesus anak Allah? Iblis. Siapa yang mengaminkan ini? Kristen. Siapa yang menyebut dirinya sebagai anak manusia? Menyebut Yesus anak manusia? Yesus sendiri yang menyebut dirinya anak manusia. Sekarang yang Anda ikuti mengatakan Yesus itu anak Allah, Yesus atau iblis? Iblis. Valid kan? Tidak perlu penafsiran, bukan? Tidak perlu. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa? Agar manusia mengatakan Yesus itu anak Allah. Atas keinginan siapa? Siapa yang menitipkan pesan di dalam kitabnya, di mana kitabnya bertaburan Yesus disebut anak Allah, tapi yang menyebutnya adalah iblis. Siapa yang menitip pesan di situ? Iblis. Apa pesannya? Wahai manusia, katakanlah Yesus itu adalah sebagai anak Allah. Siapa yang mengaminkan? Siapa yang melakukan? Kristen. Berarti Kristen ini bersekutu dengan siapa? Iblis. Mengatakan Yesus sebagai anak Allah. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Siapa yang di luar Kristen mengatakan Yesus itu anak manusia? Islam. Yahudi mengatakan Yesus anak zina, anak haram.
Siapa yang mengatakan Yesus itu anak suci? Tidak ada dosa. Islam, Kristen, oh di mulutnya mengatakan Yesus itu tanpa dosa. Tapi faktanya, Galatia 3:13, Yesus itu adalah manusia terkutuk yang disalib di atas tiang, dibunuh di atas tiang salib. Apa upahnya bagi orang yang mati terkutuk? Apa upahnya bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Neraka. Jadi Yesus ini yang mati di atas tiang salib Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia yang mati untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan, apa upahnya? Neraka. Siapa bilang seperti itu? Apakah ini tafsiran Suma? Enggak. Mana dalilnya Bang Suma? Jangan dalil dari pengarang kitab. Pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan langit. Kerajaan surga. Kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Paulus? Dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Berarti Yesus mati membatalkan hukum Tuhan. Apa upahnya bagi yang membatalkan hukum Tuhan? Kata Yesus apa? Menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jadi Yesus itu pendosa menurut kitab saudara. Bagaimana menurut Islam? Baca surah Maryam ayat 19. Yesus Isa alaihissalam adalah manusia laki-laki yang suci. Siapa yang menodai pengajaran Yesus? Kristen. Melalui apa? Bible. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Di Islam, apakah berani Islam itu menodai ajaran Yesus? Tidak. Yesus itu nabi, dia adalah rasul yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Luar biasa bukan Islam itu? Nah, seperti itu saudaraku. Jadi saya tidak perlu belajar Bible kepada gereja. Tidak perlu saya belajar Bible kepada Kristen, nggak perlu. Karena musuh mereka adalah Bible. Pasti mereka mengajak saya berkongko-kongko untuk menuhankan Yesus. Saya nggak mau. Mending saya belajar Bible sendiri. Karena di situ ada ucapan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus itu yang diimani. Jangan imani doktrin dan dogma. Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, orang Farisi mana yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan agama? Apa nama agamanya? Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Jawabannya, Paulus. Di mana Paulus mengaku sebagai orang Farisi? Jelas. Di Filipi 3, nomor 5, nomor 6. Kisah Para Rasul 23, nomor 6. Mengaku orang Farisi. Di mana Paulus disebut mendirikan agama? Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Agama apa yang dikatakan di sana? Menurut orang Yahudi, agama yang didirikan oleh Paulus adalah sekte Nasrani. Lalu siapa pengikutnya? Kristen. Di mana pengikut Paulus disebut Kristen? Kisah Para Rasul 11. Di Antioquia pertama kali pengikut Paulus dan Barnabas disebut sebagai Kristen. Jelas bukan? Kalau bukan Paulus, tunjukkan satu data. Satu manusia dari orang Farisi, ahli Taurat, yang mendirikan agama, mentobatkan orang Romawi, orang Yunani menjadi pengikutnya. Siapa selain Paulus? Ada? Nggak ada, Bung. Jadi mohon maaf saya katakan, saya tidak perlu belajar sama pendeta, saya tidak perlu belajar terhadap gereja, karena kalau saya belajar kepada mereka itu sama halnya saya mandi untuk membersihkan diri, tapi sayangnya saya ceburkan diri saya ke kubangan kerbau. Bisa bersih saya? Nggak bisa. Saya kira begitu, saudara Rimbaud, ya dari saya. Makanya saya katakan sekali lagi, saya tunggu dari orang-orang Kristen yang mau berdialog akademik, ya, terkait Al-Quran dan terkait Bible. Tapi ini bukan kalah menang, bukan kalah menang. Bisa jadi pada debat kalah menang itu saya yang menang, teman-teman Kristen yang kalah, atau sebaliknya.
teman-teman Kristen yang kalah, saya yang menang. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah edukasi untuk menyelamatkan anak manusia dari kesesatan. Demikian dari saya, silakan Anda berargumentasi. Jadi menurut Bang Zuma, sekiranya saya ingin mempelajari Al-Quran, saya bisa mempelajarinya sendiri, gitu? Gini, kalau Anda ingin belajar Quran, silakan Anda belajar Quran sendiri, nggak masalah. Tapi jangan mengkritisin. Pada saat Anda ada yang Anda tidak paham di Al-Quran, terjemahan misalnya, tanya dengan niatan ingin tahu, bukan mengkritisin. Wah, di dalam kitabmu dikatakan Tuhan kamu itu jamaah, Tuhan kamu itu banyak. Buktinya di situ ada kami. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Kami ini adalah bukti bahwa Tuhan Islam itu banyak. Anda kemudian tertawa, ha. Tuhannya Islam ternyata banyak. Jangan begitu kalau mau belajar Quran. Belajar Quran itu pelajari terjemahan dengan hati, bukan dengan kebencian. Sama dengan saya mempelajari Bible dengan hati, bukan karena kebencian. Pelajarin, setelah mempelajari ada yang tidak dipahami, tanyakan kepada umat Islam yang paham. Jangan untuk dikritisin. Kenapa? Orang yang mengkritisin sesuatu adalah orang yang lebih paham daripada isi apa yang dikritisin. Contoh, ada orang melihat kapal selam. Karena dia tidak mengerti kapal selam itu adalah kapal bukan ikan, disangkanya ikan. Dia marah. Salah. Harusnya ikan-ikan yang seperti ini pada saat dia sebelum besar dimakan dulu. Dimakan lebih dulu. Jangan dibiarkan besar. Karena kalau sudah besar kayak begini susah untuk direbus. Ngotot dia. Wahai nelayan-nelayan, sebelum ikan ini besar seperti ini, pada saat dia kecil, tolong direbus duluan, dimakan duluan. Biar nggak besar. Nah sekarang susah kan, ditombak pun nggak bisa berdarah ini ikan. Padahal yang dimaksud adalah kapal selam. Apa yang menyebabkan itu? Bahlul. Ya, habis itu buka praktek. Salah dia. Boleh ikut menanggapi? Iya, silakan. Kalau sudah selesai dari saudara Rimba, silakan. Ya, maksudnya sih teman kita tadi, bagaimanapun yang memahami ilmu, tentunya yang pemilik kitab tersebut, begitu. Jadi Bang Juma sih sebenarnya konsepnya itu hanya mencoba meneliti, membaca, dan menafsirkan sendiri, yang bukan kategori pengajar seperti itu. Karena dalam konsep tafsir, kita itu memiliki banyak tools untuk menerjemahkan atau menafsirkan setiap wahyu-wahyu atau sejarah-sejarah kitab suci. Dan rujukannya itu banyak. Bisa juga waktu, budaya, bisa juga zaman itu seperti apa. Jadi ada banyak hal yang harus kita gunakan untuk menemukan setiap perkataan maupun sejarah para nabi di kitab suci manapun. Jadi kalau sementara selama ini kan ya kita hargai sih Bang Juma itu mengulik-ulik Alkitab, tapi ya pada kenyataannya kita ya sekedar hanya, mungkin teman-teman yang muslim mendengar Bang Juma itu ya seakan-akan benar seperti itu. Nah mungkin seperti Anda mengatakan juga ketika kata kami itu jamak dan Anda jelasin seperti itu juga mungkin itu juga beda ulama, beda lagi menjawabnya, beda. Kadang kalau bagi kami orang Kristiani, mudah-mudahan sih memang tidak jauh beda, kalaupun ada perbedaan pendapat. Nah, jadi intinya memang harus seperti itu. Jadi harusnya sebagai
Anda yang dari Muslim harusnya cukup menjelaskan seberapa dalamnya Islam itu kepada orang-orang sih. Nah, tapi kebanyakan ini kan Bang Juma seakan-akan lebih paham Alkitab kan seperti itu. Nah, itu fakta memang. Jadi Ini diskusi lintas agama, bro, bukan kajian Islam. iya, maksudnya kan langsung memberi tafsiran, bukan pertanyaan seperti itu. Memang Anda ada yang bisa jawab pertanyaanku? Tunggu Bang kenapa Nadi, enggak? tunggu. Oh, tunggu ya. Bang Sorry. Nadi, tunggu. Oke, Saudara Nathan, saya hargai argumentasi Anda, argumentasi orang yang putus asa gitu ya. Gini, Saudara, saya menghargai. Boleh ndak Anda menjabarkan ke saya 1 Korintus 11 nomor 1. Saya ingin tahu Anda yang paham atau Bang Zuma yang paham. Silakan. 1 Korintus berapa? Itu 11. 11 nomor 1. Oke. Memang di room-room Kristiani ya banyak yang saya lihat memang apologitnya kurang memahami sih memang. Kadang-kadang bisa salah jawab. Ini kesempatan memang untuk apa banyak sih saya lihat. Dan di Muslim sepertinya pun cuman Bang Juma sih yang bisa dikatakan mampu. Tapi itu pun saya pikir kalau bisa juga. Silakan jawab Bang. Bro, Saat ya. dijawab bro, jangan Saya bacakan ya. 1 Korintus 11 ayat berapa? 1. 1 Korintus 11 ayat 1 ya. Oke. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa yang salah pada ayat ini? Oke, apakah sudah sesuai dengan original teksnya? Oh, kita nggak usah ke original teks dulu. Nah, Ini itu kita dia saya- makanya aku kita bilang. sini dulu. Nah, ini Anda kalah 100 langkah dari saya. Karena saya paham Oke. original teksnya. Memitai geneste katos kago Kristo. Oke, boleh. Oke. Kita ke original ya. Oke, silakan. Mungkin ada sesuatu Ya. di sana ya. Oke. Coba. Ini cuma salah satu. Salah Nah, di satu. original kira-kira maaf. Di original teks kira-kira apa yang Anda dapatkan di sana? Paulus itu minta diteladani sebab Paulus juga adalah Kristus. Itu di original teksnya menurut Anda ya? Bukan menurut saya, menurut original teksnya. Makanya aku Emang bilang begitu aslinya. Jadilah pengikutku. musuh terberat Kristen itu Bible, makanya diterjemahkan supaya bisa kemudian menjerat Anda. Sebenarnya original teksnya itu enggak gitu. Tidak sesuai dengan terjemah. Bang Juma kalau mengutip ayat itu, Bang Juma confirm atau pasti jika Bang Juma Coba boleh membawakan ayat ditampilkan original ini. teksnya? Dinda Boleh Kores, ditampilkan original Dinda teksnya? Kores boleh buka Dinda Kores. Oke, meluncur. Original teksnya saya nggak bisa dua, Ya, saya nggak ya. bisa dua aplikasi. Ya tunggu ya. Kita open cam dulu. Sambil tiduran ya, ngantuk kali lo aku. Ya Bang, mau dipikirin Ini nggak, Bang? Gurunda apa korek kuping supaya nggak ngantuk. Nggak ada tidur kan kita dari sampai subuh tadi pagi kan. Kopi dong, kopi. Oh iya ya. Aku nggak minum kopi Bang Andi. 1 Korintus berapa? 11. 1. Nomor 1. 11 nomor 1. Oke. Tuh ya, ini aku googling, bukan ngedit ya. Ngedit kiamat. Kalau Kores googling. Bible Hope ya, biblehope.com. Itu bisa 1 deh. Corinthians. Ini saya pakai 11, apa ya? verse 1. Peniru dari saya menjadi sebagai saya juga Kristus. Ini nih. Oh iya, wih, parah Kago aja. Kristo. Saya juga Kristus dalam terjemahan aslinya perkata ini ya. Nah itu tuh udah muncul tuh. Memetai mau ginete katos kago Kristo. Ini udah nih, siapa tadi yang nanya ya? Bang Nathan, Bang. Oh, Apa lagi googling juga terjemahannya? dia. Akhi Sugi apa Also I terjemahan? am of Christ. Aku juga Kristus. Paulus ngaku Kristus nih. Boleh nggak Kok saya beda sama tertawa sedikit? terjemah? Boleh nggak saya Jadilah tertawa orang yang sedikit? menuruti teladanku seperti aku juga terhadap Kristus, nah kan? Larinya jauh banget.
Di sini Paulus ngaku Kristus kalau terjemahan aslinya. You are to imitate me, just I am Christ. Oke, kita coba. Ya. Nah, itu dia. Tampilin lagi, Res. Tampilin kan aja. Ayo Dinda Kores dibacakan aja tuh. Mimetai, mimetai itu nenek moyangnya imitasi. Nah, ini imitators itu ya pelaku imitasi. Orang yang mengimitasi aku akan sama seperti aku juga yang Kristus gitulah. Gitulah. Bahasanya gitulah. Kalau kita ini ya letterless ya. Sama seperti aku mengikuti Kristus, tapi kok jadi saya Kristus? Nggak ada kata mengikut Coba sini, dicek Pak. lagi. Pengikut itu apa ya? Katakan peniru. Itu bahasa Inggrisnya kan ada di atas. Peniru. Peniru. Ini pengikut bukan, kan peniru sama. Also. Pengikutnya ke Paulus. Ini pengikutnya ini ke Paulus, maunya ini Paulus. Imitators of me. Me ini kan Korintias kan Paulus gitu. Betul. Nah, yang di sininya loh yang dipermasalahkan klausa keduanya ini loh, kago Kristo gitu loh. Aku adalah Kristus. Saya juga Kristus. Dalam teks aslinya seperti itu. Kalau bahasa Yunani pengikut itu apados, opodos atau opados itu ya. Dan di situ kita tidak temukan kata opados. Jadi kami belajar, Bung. Kami belajar tentang Bible. Bukan kita cuma keluar-keluar kosong, kita juga belajar. Siang malam kita belajar Quran, kemudian kita juga belajar Bible. Karena tidak ada larangan belajar Bible. Genesti mau mimite Kristo kagukatos. Yes. Genesti mau mimite Kristo kagukatos. Ya, kagok Kristo. Saya juga Kristus. Itu remote dong, remote kan mungkin lebih paham dari Gurunda gitu. Coba dong dijelasin dong, coba. Linguistiknya Yunani gitu kan, siapa tahu. Itu yang dibawakan jelas itu. Kagok Kristo. Remote yang ini yang open mic coba. Oi, remote open mic. Tadi ini tugasnya Pak Nathan. Ini Bang Ade habis nelan biji gedondong atau gimana? Ya. Jeruk nipis Bang Adi dengan kecap. Itu di bawahnya. Itu kecap. Itu kayaknya Bang Juma salah. Tidak. Halo. Ya, gimana? Cek. Gimana Bang? Itu jelas di bawahnya juga bahasa Inggrisnya S.I. also am of Christ. Artinya saya juga di situ. Nah, ya, saya tidak ada Kristus. saya Kristus. Saya juga artinya saya juga seperti mengikut Kristus itu maksudnya. Nggak ada kata pengikut di situ, Bos. Saya sama seperti saya gitu. Tidak ada kata pengikut di situ. Nggak ada kata apados dalam original teksnya. Itu bukan pengikut. Di sini lebih kepada Halah. Ya mungkin di sini ini dia kalau Anda menafsirkannya seenaknya ya. Ini jelas-jelas memang dalam bahasa Inggris. Itu nafsir. Anda yang menafsir. Kami hanya sesuai dengan original teks. Yang ngomong artinya itu Nathan. Yang ngomong itu artinya, itu nafsir tuh. Nathan itu yang ngomong. Kita membacakan. Ini tengok nih ya. Coba ditengok tuh. Dibesari, Saya Mas. juga adalah Kristus. Nih. Enggak ada tafsir. Maaf, enggak ada tafsir. Dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Inggrisnya apa? Kenapa? Coba dalam bahasa Inggrisnya seperti apa? Itu tadi I am, itu yang ditunjukkan Kores itu tadi. I am Kristus. Coba Bang Kores. Apa tuh? Punya Bang Kores. Itu yang tadi bahasa Inggrisnya itu loh. Itu kan jelas tuh. Ini loh. Nah, besarin tuh. Itu dia. I also of Christ. Saya juga Kristus gitu loh. Bukan saya pengikut ini, saya juga. Karena topiknya tentang ikut Kristus kan. Jadi kan di atas kan pengikut topiknya. Di atas apa nih? Ginestemo mimetai. Ayat apanya? Kata-kata sebelumnya gitu loh. Saya juga mimetai sama mau gitu. gineste, Saya juga gitu. Apa sih? Contoh gini, mengikut Yesus, saya juga gitu.
Bukan saya Kristus. Di mana maksudnya. mengikut Yesus di klausa pertama ini di mana? Gimana sih? Di mana mengikuti Yesus di klausa pertama Yang nih? Ini kan pertama, koma mulai nih. dari atas coba. Mana sih? Ini 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 0 maksudnya. Jadilah. Ini maksudnya jadilah pengikutku. Jadi Lah, artinya ini maksudnya itu tafsir. kepengikutan. Topik Ini maksudnya itu secara tafsir. keseluruhan kepengikutan. Bukan. Nathan, ini maksudnya itu tafsir, ini maksudnya itu. Jangan pakai kata ini maksudnya, ini artinya, Makanya berarti gini gitu. loh. Justru yang nafsir Anda. Kita bicara sesuai apa yang tertulis loh. Gitu. Kan gini-gini. Gitu. Yesus berpesan di dalam Yohanes 8. Kan dikatakan jadilah pengikutku sama aku juga. Nah, salah. Aku juga. I also Sama aku am juga, of terus ini Christ. di mana? Kita tipek ini. Ini kita Katos tipek. kago Kristou. Ini kita tipek. Harus Sama aku biasa, juga, Bos. Kristusnya kita Kago tipek. Kristou. Nah, ya ininya kita tipek atau gimana? Sama aku juga. Kenapa ditipek? Saya sama aku juga seperti itu kepada Kristus. Dan memang Di tidak mana seperti itu kepada Kristusnya tuh di mana? Nggak ada, Bos. I also kan Di mana sama seperti aku juga pengikut kago gitu. itu Anda orang Ibrani enggak? Orang Yunani. Itu kago itu coba di kata kago itu apa? Nih, ini kita tinggal buka ini zaman juga digital. adalah Tuh, Kago. kago. Kalau seperti itu RC Saya dalam juga, bahasa gitu. Indonesia. Saya juga gitu. Digunakan Iya. untuk Saya juga apa gitu. Saya juga tuh belum beres. Saya juga apa? Saya juga Kristus. Ya saya juga sama. wah, Ya, itu gini. nambah-nambah namanya. Jadi Anda Itu nambah-nambah namanya, saya Bos. juga pengikut ya topiknya pengikut Kristus. Topiknya tentang kepengikutan dan Anda boleh baca juga ayat 2-nya, nggak boleh berhenti di situ. Ayat 2 dan 3-nya Nah, ini dan seterusnya. maksudnya gini loh. Nah, Maksudnya tuh gitu, gini loh. bro. Jangan difitnah, jangan difitnah. Kalau nggak tertulis jangan difitnah gitu loh. Dengar, perlu teman-teman ketahui ayat-ayat ini baru abad ke-10 baru ditentukan nomor-nomor ini, Bro. Jadi tadinya ini nggak ada nomor ini. Ini nyambung semua, Bro. Nyambung keseluruhan. Jadi tidak ada nomor. Ini nomor ini dibuat untuk mempermudah membaca Alkitab. Sebenarnya gini loh, Gurunda Jadi dalam Satsuki, prinsip ini- dia kan jangan Nathan coba Rimbaud harusnya karena dia yang bawa topik pertama. Boleh nggak kita itu menjelaskan tanpa bertanya kepada Kristennya kan gitu tuh. Dia yang pertama ngomong kayak gitu tuh. Biar dia yang jelasin. gitu. Inilah Tuh, akibat 1 kalau Korintus kita 11 nomor 1 tuh bertanya. gimana tuh? Inilah akibatnya Coba kalau kan kita katanya lebih bertanya. paham dari kita gitu. Akibatnya kalau kita bertanya ke Kristen kayak gini, kita dibawa lari daripada apa yang terisi dalam Bible. Justru kalau saya Tidak melihat ada yang lari. Justru kalau saya melihat Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan Tentang bapa. ajaran. Nah, sekarang atas keinginan siapa mempertuhankan Yesus? Keinginan siapa? Untuk menyembah Yesus itu keinginan siapa? Nah, ini Keinginan Paulus, maka benarlah ini. Ini benar. Perkataan-perkataan Paulus itu wajib kemudian Anda ikuti karena dia juga Kristus. Ginong mai memites katos kago Kristus. Itu jelas itu. Anda mau pelintir kemana? Anda mau tafsir kemana? Itu makanya saya tidak mau bertanya ke Kristen, pendeta, gereja, nggak mau saya. Karena mereka pasti istilahnya orang Sulawesi piti-piti, piti kana-kanai. Gitu loh, Bang. tadi kago itu also kan di layar tadi diklik kagonya. Kago Kristo itu apa kalau digabungin gitu? I also am of Christ gitu. Kalau digabungin kago Kristo itu bukan saya jadi Kristus maksudnya. Saya juga sama seperti itu kepada Kristus. Tuh gitu, kepada gitu, nggak mesti, memang nggak bahasa Indonesia kita. Oh gitu, oh gini berarti gini. Kristus. Oh mungkin gini Gurunda, kalau misalnya Spirit of God berarti itu Jangan roh juga pengikut kita Tuhan gitu ya. Gitu ya. Mau kayak gitu. Kita kan gini, kita berargumentasi dengan
Jadi Hilang-hilang tolong suaranya. jangan agak-agak sedikit apa gitu. Suaranya hilang-hilang. Iya. Spirit of God, roh pengikut Kristus. House of God, rumah pengikut Tuhan, kayak gitu-gitu ya. Jadi of tuh jadi pengikut ya. Ya, sebab itu saya bertanya, eh, kalau Bang Zuma mengutip ayat ini, adakah Bang Zuma yakin 100% bahwa kalau ayat ini dibawa kepada penafsiran gereja akan memberikan maksud yang sama? Sebab kalau menurut saya, ayat itu seperti aku juga pengikut Kristus. Jadilah pengikutku seperti aku juga pengikut Kristus. Jadi sebab itu saya bertanya, dalam setiap ayat-ayat yang dikutip itu, kalau kita mementingkan kebenaran kepada penafsiran pemegang kitab itu, kita harus merujuk kepada mereka yang memegang kitab itu sendiri. Sama seperti saya. Apabila saya tidak faham ayat di dalam Al-Quran, saya tidak merujuk kepada orang Kristen. Saya merujuk kepada orang Islam itu sendiri. Kerana mereka yang memegang kitab itu. Jadi pada pendapat saya, matlamat tidak seharusnya menghalalkan pelbagai cara. Ya, itu saja pendapat daripada saya. Kalau saya sederhana, Bung. Terlepas dari saya sebagai seorang Muslim, apa pesan Yesus yang saya bacakan tadi? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ada bapak yang berasal dari iblis. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini Yesus berkata kepada siapa? Bani Israel. Muridnya. Betul. Betul. Oke. Nah, siapa bapak? Siapa yang persoalannya- kemudian sabar? Siapa yang kemudian pernah mengaku bapak? Paulus. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Yesus Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Paulus ngaku bapak di sini. Iblislah yang menjadi bapakmu. Betul, itu pemahaman Bang Zuma. Tapi kalau Bang Zuma membawa ayat ini kepada gereja, adakah Bang Zuma yakin 100% Pasti, bahwa apa yang Bang Zuma faham sejajar dengan apa yang gereja fahami? Oh tidak, tidak. Orang gereja pasti menolak karena orang gereja maunya Yesus itu Tuhan. Itu sudah ada perbezaan di antara cara kita melihat penafsiran itu sendiri. Saya sebagai seorang Kristen menghargai cara orang Islam menafsirkan kitab mereka dan menghormati apa yang mereka tafsirkan. Jadi saya tidak memaksakan penafsiran saya sendiri. Karena kalau saya memaksakan penafsiran saya sendiri, saya menyebarkan kepalsuan dan kepalsuan itu adalah dosa. Gini Bung, Anda nggak bisa menafsirkan Quran. Pertama Anda nggak bisa paham Quran, membacanya pun Anda nggak bisa. Gimana Anda bisa menafsirkan? Anda ditertawakan. Sebab itu saya bertanya kepada orang yang lebih paham. Beda dengan saya. Anda kan sudah buktikan tadi kan. Saya lebih paham 1 Korintus 11 nomor 1. Anda nggak paham, saya paham. Saya jabarkan apa yang menjadi data primer dari kitab saudara. Anda terjemahan. Ketika kita olah, ternyata terjemahannya itu meleset jauh. Sekarang apakah kemudian gereja yang lebih benar daripada original teks kitab saudara? Tapi pemahaman Bapak berbeda dengan pemahaman saya. Oh jelas berbeda. Kenapa? Anda diajari untuk kemudian menjadi Kristen penyembah Yesus dengan pola yang ada. Sementara Bible, Yesus mengajarkan pola yang berbeda. Menurut pandangan Anda. Bukan menurut saya. Sekarang begini,
Mari kita lihat. Coba uraikan pandangan Yesus tentang dirinya. Coba. Kita netral, jangan Bang Suma, jangan Anda. Menurut Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Coba Anda uraikan ke saya. Nah, kita uji kejujuran kita di sini. Siapa Yesus menurut Yesus? Yes. Aku adalah Berdasarkan kepada ayat yang mana satu? menurut Yesus. Terserah ayat mana yang Anda mau gunakan. Aku adalah Silakan Bang. Yesus menurut Yesus, jangan menurut Anda, jangan menurut gereja. Menurut Yesus sendiri aja. Jangan menurut Di Bang situ kan Suma banyak juga. tuh pengakuan-pengakuan Yesus tuh. Coba. Iya, Jangan menurut Paulus juga itu. Iya, menurut Yesus sendiri karena Yesus di situ ada ngomong dia. Coba. Ya sekejap ya, sebab saya tidak menghafal kitab suci itu, jadi saya harus Alah. merujuk. Bagaimana mau Yesus- paham? Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah Pro itu mencari dan Ah. sembahlah aku Lagi. betul. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Karena Kristen itu adalah agama penyembah Yesus. Salah tidak saya mengatakan itu, Bang? Salah, sebab pemahamannya Coba adalah dibuka salah. Lukas 9 Berbeda. ayat 20. Kok salah? Kok salah? Anda menyembah Yesus, Yesus tidak pernah perintahkan. Gini Gurunda, salah karena gereja tidak mengajarkan begitu gitu. Kami nggak peduli Yesus ngomong apa, yang penting gereja mengajarkannya begitu gitu loh Gurunda. Nah, iya. Oke. Nggak peduli kami Yesus ngomong apa. Ya begini, apa yang saya soalkan tadi itu adalah kaedah penafsiran itu sendiri. Tetapi sekiranya Bang Zuma berpendapat Bang Zuma boleh menafsirkan kitab itu menurut pemahaman Bang Zuma sendiri, itu terpulang. Tetapi bagi saya, kalau saya mau membaca kitab suci orang lain, saya akan bertanya kepada mereka supaya saya mendapat penjelasan yang sebenarnya dan supaya saya tidak menyebarkan kepalsuan. Sebab saya tidak mahu menghalalkan cara untuk mencapai apa-apa matlamat pun. Jadi saya tidak bisa. Sebenarnya yang saya tidak palsu ini bisa. yang mengatakan Yesus Tuhan atau yang mengatakan Yesus utusan Tuhan? Coba, mana yang palsu ini? Kalau Tidak, kita tidak. dianggap palsu. Itu bukan konteksnya. Konteksnya adalah seperti yang saya mula-mula bawa tadi. Apabila saya mau mempelajari Al-Quran itu, saya tidak boleh mentafsirkannya sesuka hati saya. Sebab Iya saya nggak boleh mencintai Bang. Sama kebenaran. seperti kami ketika kita membaca Bible itu bukan berdasarkan penafsiran kita, tapi ditafsir ayat pakai ayat sebagaimana yang dilakukan Bang Zuma. Begitu loh. Tetapi Bang Zuma tadi mengatakan dia tidak pernah meminta pandangan gereja. Karena saya tahu gereja tidak akan mau jujur terhadap ajaran Bible. Dan saya juga tahu yang orang Islam itu tidak akan menafsirkan ayat itu sesuai dengan iman Kristen. Saya juga boleh mengatakan Karena iman Kristen demikian. bertentangan dengan Bible Bang, makanya kita nggak mau. Begitu loh. Sama sekali. Begitu juga dengan orang Islam juga menentang dengan Bible. Mereka juga tidak akan menafsirkan menurut iman Kristen. Lebih kurang sama. Enggak, beda. Beda, Bang. Ketika saudara mengatakan kami di dalam Islam, kami tunjukkan dalilnya, dalil sesuai dengan terjemahan. Wama dan tiadalah arsalna, kami mengutus rasul pun min qabli, dari sebelum engkau, mir rasulin, dari yang kami utus seorang rasul ini, illa kecuali nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jelas kata per kata terjemahannya. Tidak ada pelintiran di sana. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Illa ana. Selain aku. Berarti kami di sini aku. Maka bukan dikatakan sembahlah kami, tapi dikatakan maka sembahlah aku. Fa'buduni.
Jelas ini. Anda bisa lihat original teksnya, Anda bisa lihat terjemahannya. Tapi kalau di Anda hanya terjemahan, diumpetin original teks. Kenapa? Karena sudah bergeser dari original teks. Apa pembuktiannya? Sama-sama kita beberapa menit yang lalu kita buktikan. Iya, saya rasa kalau kita teruskan, saya rasa dia akan berputar-putar di sekitar itu. Perspektif saya adalah sekiranya saya mau belajar mengenai Al-Quran secara ikhlas, saya akan mencari pembelajaran itu daripada orang yang memegang kitab itu sendiri. Dan saya tidak akan memaksakan tafsiran mereka terhadap iman saya. Terima kasih. Ini pernyataan terakhir saya. Anda silakan Anda kepada Islam tentang Al-Quran akan dibuat rangkulan dengan Al-Quran. Tapi jangan berharap Anda bisa belajar kepada pendeta atau belajar kepada orang Kristen untuk Anda bisa rangkulan dengan Bible. Percaya sama saya. Semakin Anda belajar dengan orang Kristen, Anda akan semakin jauh dari Bible. Kenapa? Karena Bible itu mengajarkan tentang poin-poin Yesus itu utusan Tuhan. Oh, di situ juga ada Tuhan, Bang Suma. Maka bandingkan pernyataan Yesus yang mana, pernyataan Paulus yang mana. Anda mau pilih yang mana? Karena di situ ada dua kubu yang saling bertentangan. Yesus mengajarkan dirinya utusan, Paulus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Kalau di Al-Quran, Al-Quran mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasul Allah adalah Tuhan. Rangkulan mereka. Jadi kalau Anda ingin belajar Quran, silakan bertanya kepada umat Islam. Umat Islam akan membawa Anda kepada Quran. Tapi kalau saya bertanya kepada Kristen tentang Bible, orang Kristen tidak akan pernah mau mengantar saya ke Bible. Contoh yang tadi. Karena kenapa? Yang ingin diajarkan oleh Kristen adalah manusia seluruhnya menyembah manusia bernama Yesus. Itu aja. Makanya saya katakan tadi, mustahil kemudian orang Kristen itu menuhankan Yesus berdasarkan Bible. Atau mustahil orang Islam murtad berdasarkan Bible. Mustahil. Orang Islam murtad itu karena doktrin dan dogma, bukan karena Bible. Semakin belajar Bible, orang Kristen itu akan semakin paham ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Makanya gunakan terjemahan, direvisi supaya semakin jauh, semakin dekat kepada mempertuhankan anak Maria. Saya kira begitu saudara saya, saudara Nathan dan juga Rimba. Ya, di tempat saya ini udah pukul 00:21. Saatnya untuk beristirahat. Bang Handi, kecap dan juga jeruk nipis, silakan diminum. Dinda silakan yang mau lanjutkan, Akhi Gurunda, silakan Dinda Alif. Julius yang masih mau, saya mau rehat sejenak. Ini saya buktikan lagi ya. Terima kasih semuanya ya. Iya, Guru. Siap Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi